kamu yang kemarin di sana ya? Iya. Oh, kayaknya dia yang saya. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agung Channel. Saudara Agung, hari ini penelusurannya ke makam buyut pengantin. Nah, ini di belakang saya tepat. Di sini ada makam buyut pengantin dan makamnya Manariah, betul Pak? Bapak ini adalah cucunya Manariah dan ibu adalah anaknya. Saudara Agung, penelusuran malam ini kita akan coba kuak misteri tentang makam buyut pengantin. Bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya, kita langsung tanya kepada cucunya Manariah dan anaknya Manariah. Assalamualaikum Pak. Bu, saya dengan Agung Channel nih Pak. Pak, saya tertarik Pak, setelah penelusuran di Penjalin, sekarang kembali lagi di Penjalin nih Pak. Penelusurannya tentang makam buyut pengantin. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, awal mulanya cerita buyut pengantin ini bagaimana Pak? Jadi begini ya, saya ceritakan secara sekilas ya. Pada saat para wali atau Cirebon mau mengislamkan kerajaan Raja Galuh, salah satu utusan para wali yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga pernah singgah di daerah sini sebelum berangkat ke kerajaan Raja Galuh, sebelum mengislamkan kerajaan Raja Galuh. Akhirnya di daerah sekarang ini yang namanya disebut Leuweung Panjalin, Cikal Bakal, Desa Panjalin. Oh, berarti itu namanya Leuweung Panjalin Pak? Bakal dari sebuah desa Panjalin. Nah, ketemulah dengan seorang putri cantik yaitu Nyimas Ratu Rukmini Arumsari. Nah, akhirnya singkat cerita beliau Kanjeng Sunan Kalijaga senang atau suka, tertarik sama Nyimas Ratu Rukmini Arumsari. Nah, di situ terjadi hubungan percintaan. Lama Nyimas Ratu Rukmini Arumsari melahirkan seorang bayi laki-laki diberi nama Raden Elang Kacung. Raden Elang Kacung. Terus saudara Gugum, anaknya Nyimas Ratu Rukmini Arumsari, penganten atau buyut penganten, yaitu anaknya adalah Raden Elang Kacung. Kanjeng Sunan meneruskan perjalanan karena tujuan utama Kanjeng Sunan kan mau mengislamkan Raja Galuh. Nyimas Ratu Rukmini Arumsari ditinggal oleh Kanjeng Sunan. Lama-lama Nyimas Ratu Rukmini Arumsari ke dalam keadaan hamil. Lahirlah seorang bayi laki-laki diberi nama Raden Elang Kacung. Raden Elang Kacung, saudara. Nah, setelah lahir, beranjak dewasa, nanya ke ibunya, itu Nyimas Ratu Rukmini tanya, "Bu, Kanjeng Ibu, bapak saya tuh ada di mana? Atau Kanjeng Rama saya tuh ada di mana?" Pertanyaan seorang anak itu nggak sekali dua kali, terus-terusan bertanya. Akhirnya lama-kelamaan seorang ibu terbuka atau menjawab bahwa bapak kamu atau Ramanda kamu tuh ada di Keraton Cirebon, namanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Lama-kelamaan si anak tersebut, Raden Elang Kacung, menyusul ke sana, ke Keraton Cirebon. Nah, ketemu dengan Ramanandanya, ayahandanya Kanjeng Sunan Kali. Sampai di sana nggak langsung diterima, nggak langsung diaku bahwa kamu itu anak saya, enggak. Oleh Raden Sunan tuh, begitu Pak? Ya, kata bapaknya itu ke anaknya, ke Raden Elang Kacung itu. Kalau kamu betul anak saya, kata Kanjeng Sunannya, Kanjeng Sunan Kalijaganya, Cirebon lagi punya permasalahan atau pakewuh dengan Ki Ageng Roban. Sanggup tidak kamu menundukkan Ki Ageng Roban? Kata Kanjeng Sunan Kali bertanya ke Raden Elang Kacung. Raden Elang Kacung menjawab, "Sanggup Kanjeng Rama." Nah, akhirnya dengan singkat cerita Raden Elang Kacung berangkat ke Roban. Sampai di sana bukan terjadi peperangan, malah putri dari Ki Ageng Roban itu senang atau tertarik atau mencintai Raden Elang Kacung. Oh, malah jadi akhirnya nggak jadi perang nih Pak? Malah jadinya saling suka sama suka begitu. Nah, singkat cerita akhirnya anak Ki Ageng Roban itu diboyong ke Cirebon. Diboyong saudaraku, diboyong ke Cirebon. Hadapkan ke ayahandanya ke Kanjeng Sunan Kali. Betul. Mana kamu tuh ditugas sama saya.
untuk menundukkan Roban. Akhirnya Raden Elang Kacung menjawab, ini Ramanda buktinya. Nah, putri cantik dari Ki Ageng Roban itu dibawa di depan ayahandanya, di depan Kanjeng Sunan Kalinya ini. Baru disitulah diterima dan diakui selaku anak. Oh, itulah perjalanan Raden Elang Kacung diakui anak oleh Sunan Kalijaga. Iya, itu. Nah Pak, saya ini menarik dengan nama Buyut Pengantin. Kenapa Pak dikasih nama Buyut Pengantin tuh Pak? Beliau itu berbusana atau berpakaian dari dulu tuh selalu pakai busana ala atau adat pengantin gitu. Jadi ini tuh bukan pengantin lalu meninggal, bukannya Pak? Kan Jadi ini tuh dulu Nyai Ratu itu gimana Pak? gemar atau suka atau seneng sama busana pengantin gitu. Kesehariannya seperti itu gitu Pak? Iya, kesehariannya. Berarti pakai awam lah. Pakai segala macam, iya, selalu itu. Walaupun di sini misalkan penampakannya seperti itu busananya. Itu kalau ada penampakan yang orang yang menemui gitu di sini gitu. Oke Pak, setelah kita cerita sejarah Pak, sekarang kita cerita yang mistis-mistis Pak. Yang sejarahnya sudah, kita yang mistis-mistis nih Pak. Ayo Saudara Agung penasaran nih, pasti nih. Ayo nungguin ini kan. Gimana Pak, ada penampakan apa aja Pak yang sering nampak di daerah sini Pak? Ya penampakannya ya itu nggak ada lagi, paling Mas Ratu gitu. Pakai baju pengantin itu Pak? Baju pengantin. Lalu tadi malam saya sempat ngobrol Pak dengan Ibu, katanya ada penampakan apa lagi Ibu yang pernah Ibu lihat Bu? Ya kadang-kadang kan pakainya segini pinjungan gitu, cewek cantik banget orangnya mah gitu. Terusan ya kadang-kadang ya kelayap jalan gitu sih. Bu, dengar-dengar saya Bu, dengar katanya ada adat mungkin ya Pak. Adat katanya nggak boleh pakai gelang kaki tuh. Bagaimana tuh Bu? Ya kan itu kalau itu itu kan keliling ke sini gitu. Kalau ada yang pakai gelang itu pasti datang cerang cering bunyi. Ke sini tuh Bu? Iya di sini tuh. Bentuknya apa tuh Bu biasanya? Ya kayak Siliwangi lah gitu. Berarti kalau kalau beliau memantau ke sini itu berarti menandakan ada orang di sekitar sini pakai gelang kaki. Oh, Diselidikin, dicariin ya ada gitu. Terus dibuka aja. tuh Saudara Gugum, di sini tuh ternyata ada adat istiadat begitu ya Pak. Kalau pakai gelang kaki biasanya ada yang datang dari yang gaib ya Bu, yang datang dari pagar gunung ke sini, suaranya cering gitu, berbentuk Siliwangi, menandakan bahwasanya ada orang di sekitar sini yang menggunakan gelang kaki. Dan nanti setelah itu dilepas Bu gelang kakinya. Terus dicariin, suruh nyariin sama bapak tuh gitu. Terusan dia suruh dibuka. Tolonglah jangan dipakai gitu. Buat gelang aja, gelang tangan gitu. Kalau kaki mah jangan. Wah seru nih. Ayo penasaran kan? Pasti penasaran. Tagnya Pak, Bu, saya kalau boleh nih izinnya tagnya nanti malam Bu, Pak. Begitu. Kita coba kuak lebih dalam lagi Pak. Ada sejarah apa di sini? Ada cerita apa di sini? Oh ya, Bu, saya malam izin Pak, Bu, untuk penyelusuran di tempat ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan apapun Bu, Pak. Dan ini Bu, kenalan dulu nih Bu. Ini Mbak Jambrong nih namanya nih Pak. Ini Mbak Jambrong nih Bu. Mbak Jambrong eksis nih. Oke Saudara Gugum, untuk Saudara Gugum kita nanti penyelusurannya nanti malam. Jangan di skip, tonton terus Agugum Channel. Dan jangan lupa Pak, Bu, di subscribe Bu, Pak, di subscribe, di like dan di komen, karena subscribe itu sangat berguna untuk Agugum biar tambah semangat gitu. Oke, terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agugum Channel nih. Udah sama Mbah Jambrong nih. Malam ini penyelusurannya masih kita menyambung menjadi satu nih. Karena ceritanya masih tentang Desa Panjalin Kidul. Malam ini penyelusurannya tuh ke makam Buyut Pengantin. Ayo penasarannya, kita udah sama anak-anaknya Manariah ya Bu? Betul. Ada Bapak siapa Pak? Bapak Saina? Ya, anaknya. Jumina. Bapak Tarja sama Ibu Semira. Pak, Bu, saya minta izin atas nama Agugum Channel dan tim untuk penyelusuran di sini. Iya, saya minta doanya mudah-mudahan lancar. Oke, Saudara Agugum nih pasti udah penasaran nih. Udah banyak juga yang nonton nih. Ayo, jangan lupa di subscribe biar tambah semangat bikin videonya. Pak, kenalan dulu Pak, Mbak Jambrong ini Pak namanya Pak.
Mbak Jambrong ini. Oke, tidak berlama-lama kita langsung tag ke tempatnya. Nanti Ibu tuntun saya ke tempatnya ya, Bu. Oke, tonton terus, jangan di-skip. Saudara Gugum, nih kita ziarah dulu ke makam Manaria sama buyut pengantinnya. Oke. Yuk lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina wa sayyidina Muhammad. Allahumma Bu, makam buyutnya tadinya ini tuh, Bu? Iya, tadinya di sini. Terus dipindahin ke sana. Oh, Saudara Gugum, ternyata makam buyut tadinya di sini. Iya. Sekarang dipindahin ke sana. Pindahin ke sana. Waktu dibongkar masih ada Masih jasadnya nggak? Iya, Masih ada? Terus dibungkus pakai lawan. Pakai lawan putih. Terus dibawa ke sana. Selain- Dimasukin lagi. Selain ada tadi ada apa lagi, Bu? Selain ada jasad, ada apa lagi, Bu? Ya cuman ada itu doang, keris doang. Oh, keris. Oh, Saudara Gugum ada kerisnya ternyata. Iya. Ada kerisnya banyak nggak, Bu? Enggak. Berapa? Cuman 2. Dua. Oh, ada kerisnya 2. Di sana. Berarti keris itu udah zaman dulu ya, Bu? Iya. Nggak hancur ya, Bu? Enggak. Wah, kerisnya terbuat dari apa nih? Hebat nih kayaknya. Nah, ini makamnya ya, Bu? Iya. Oke. Bu, saya langsung penelusuran, Bu. Iya. 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 Saudara Gugum, penyusulannya tuh saya pikir gitu ya, untuk kedepannya sih, jangan dewekan baik ah. Saya tuh lebih seru ada temennya, jadi kan ada yang saya bisa ajak bercanda gitu kan. Udah nontonnya serem, serius, enggak ya, Bu. Jadi kan udah ada bercandanya. Saya ditemenin sama keponakan saya, Kim Wirayuda. Ini Hakim nih. Hakim ini dari Indramayu ya? Indramayu di mana? Indramayu di Loh Bener. Loh bener, loh bener Indramayu. Nih ya, penelusuran malam itu ini ya. Ini tadinya tuh makam buyut pengantin Ya. Ini tuh cerita-cerita masa lalu Jadi kalau kita bisa cerita siapa ya, Babat Alas Panjalin lah gitu Tadi pagi udah nanya-nanya nih sama juru pelihara lah, juru peliharanya Yang merawat di sini. yang ngerawat di sini. Cuma tadinya makamnya di sini, akhirnya dipindahkan ke dalam berbarengan dengan Manaria. Kalau orang Panjalin pasti udah kenal deh Manaria. Manaria itu apa ya? Manaria tuh ini kuncen yang di sini tadinya, ibu kuncen yang di sini. Oh iya. Beliau meninggal dan akhirnya makam Surunia pun makam buyut pengantinnya Iya. dipindahkan ke sana berbarengan dengan Manaria. Kalau duaan aja tuh kita juga masih kurang seru ya. Nah, Enaknya biar berapa? Biarnya mah satu lagi aja ya. Satu lagi aja. Satu lagi nih biar tambah seru. Ada namanya Rebecca. Mana nih Rebecca-nya nih? Udah sama Rebecca nih. Ayo, Saudara Gugum penasaran nih. Nih, udah ada Rebecca. Tinggi pisan nak. Saya jadi paling pendek. Pendek, wah. Ini udah turun mesin semua. Ayo, Saudara Gugum. Nih, gini ya, Rebecca. Saudara Gugum ya, penglihatan saya nih. Di sini tuh ini ada yang namanya jin kan bisa bentuknya kan bisa berubah-ubah ya, gitu. Ini bentuknya binatang nih. Nih sebelah sini nih, saya lihat ada kayak katak tapi matanya tuh gede banget. Katak tapi matanya gede banget tuh sebelah sini tuh. Kayaknya dia udah mulai merhatiin kita, tapi dia nggak negatif di sini. Dia hawanya masih positif. Jadi dulunya di sini tuh alas, Rebecca. Ini alas. Alas itu apa ya bahasa Indonesianya? Hutan. Oh, hutan. Dasar. Saya tuh nggak ngerti alas aja ya. Hutan, hutan, iya. Hutan, pohonnya gede-gede. Di sini tuh hutan, pohonnya gede-gede. Nah, terus di sini tuh ya ini ada buyut pengantin. Nah, AA sama Rebecca juga tahu nih, kenapa dinamain buyut pengantin. Ini bukan pengantin nih, bukan. Ya, salah nih nantinya. Jadi ada seorang putri, ya ratu lah begitu kan, atau orang yang pertama tinggal di sini yang sering menggunakan pakaian pengantin. Sehari-harinya tuh pakai melati, ya pokoknya kayak pengantin aja. Ada lagi ke pengantinannya. Padahal nggak lagi pengantenan. Nah, dinamain lah akhirnya buyut penganten gitu. Selain ada itu, yang tuh, merinding disco saudaraku. Nih, yang lagi merhatiin kita lagi nih, ya. Saya ngeliat di sini ada ular. Ular juga sama nih. Saya nggak ngerti nih, Rebecca. Di sini nih matanya gede-gede. Jadi kayak jin bentuk binatang tapi matanya gede-gede. Berani nggak lihat, Mas Rebecca? Mas Rebecca-nya takut. Kalau Ambi sama saya ini karena keturunan, jadi mungkin karena dari kecil udah terbiasa ya, udah terbiasa sama hal kayak gitu ya. Jadi ya wis lah, endah baik, yang penting aja ganggu begitu ya. Udah kerasa merinding belum nih, Mas Rebecca?
Belum. Nah, kita penyusunnya pindah nih. Coba kita cari lagi ya. Nggak ada. Coba kita sini. Awas ini jangan diinjak ya. Oh, saudara gugum, di sini juga ada kayak Siliwangi ya di sana nih. Tapi nggak tahu nih Siliwanginya. Tapi kayaknya udah ini deh. Saudara gugum, di sini Siliwanginya tuh udah apa ya? Kayaknya udah tua tuh. Bentuknya tuh jadi apa ya? Bukan Siliwangi, kalau kata saya apa ya? Kayak singa gitu ya. Sebelah sini ya. Terus di kakinya tuh, di gelang kakinya tuh ada ini ya. Gengge itu apa ya? Gelang kaki. Jadi kayak ada macan pakai gelang kaki. Dan mitosnya nih, Rebecca, di sini tuh anak kecil di daerah sini tuh nggak boleh pakai gelang kaki. Kalau ada, dia ada di sekitar kita soalnya. Kalau setiap penyelusuran tuh gini nih ya, barangkali saudara Agugum ada yang belum tahu nih ya. Jadi setiap penyelusuran tuh kamera tuh sering ngeblur, menandakan ya mereka nggak mau di-shoot gitu. Mereka tuh kayak keganggu lah dengan kehadiran kita di sini. Ya kita ini sebenarnya bukan kepo ya. Ya gimana lagi, orang kerjaannya kayak gini ya. Orang kerjaannya nge-review ya. Ya saya ya suka amit pangapunten aja gitu. Yang penting saya tidak mengusik mereka. Gitu. Jadi orang-orang sini tuh nanti tadi ibu yang tadi itu suka nyariin bayi atau anak-anak kecil yang pakai gelang kaki gelang di kaki. Nanti dicopot, dipindahin ke tangan. Jadi pakainya tangan aja. Jadi kayaknya beliau ini nggak suka kalau ada yang nyamain. Oh jadi gitu. Gitu. Kayaknya nggak suka ada yang nyamain. Ini pakai gelang kaki nggak nih? Oh enggak. Kirain pakai gelang kaki kan. Tuh. Kurang leher ya. Kurang leher. Gitu kan. Nah, terus nih saudara Gugum, di sini selain tadi saya lihat ada Siliwangi, ya ada ini enggak? Di sini tuh sering nampak perempuan cantik yang konon katanya adalah Mbah Buyut pengantin. Pakainya bagai, nih saya nggak bohong nih saudaraku. Ini saya bosan ada dipegang. Dipegang nih saya. Iya nggak apa-apa. Jadi ada perempuan sangat cantik ya di sini ya. Jadi sering kayak ke keluarganya tuh sering ngeliat gitu ke anak-anak Manariahnya ini. Berarti sering nampakin. Ya? Oh ya positif. Jadi gini di setiap tempat apapun ya pasti ada hawa positif dan ada hawa negatif. Hawa positifnya ada, hawa negatifnya ada. Nah ini hawa-hawa positif nih saya jelasin Nah, hawa negatifnya ada di lain tempatnya. Hawa di sini nggak ada nih. Sini hawa positif semua. Coba saudara Gugum, kita berpindah frame ya. Kita ke sini. Awas jangan injak ya. Kanan dulu. Sini. Nah, kayaknya hawa negatifnya sebelah sana tuh. Ya, hawa negatifnya adanya di sebelah sana tuh. Di sana kan ada kayak apa ya? Kebun ya. Ada kayak kebun. Karang suwung ya. Saya lihat kayak ada pocong sana. Ada pocong. Terus juga sama juga ada perempuan, tapi kayaknya dia bukan bukan ya kayak kuntilanak lah. Beda. Sebelah sana tuh. Jadi hawanya nih berbeda. Jadi kayak di lingkungan ini nih ini positif nih. Tapi kayaknya kalau di belakang, kalau di sebelah sana negatif. Kayaknya dia nggak senang deh dengan kehadiran kita di sini. Kayaknya dia nggak senang. Dia kayak nanya terus ke saya tuh. Merinding disco. Nih, dia tuh kayak mungkin kalau bahasa ininya, wah saudaraku, jangan ngelamun jangan ngelamun ya. Lan, kalau udah mulai diganggu dia kameranya.
Iya. Nih. Lan, kalau Galan ingat Lan, yang kemarin tuh Lan, inget nggak yang di desa Lan? Yang di belakang, yang waktu kita lari itu, kayaknya yang 2 kemarin tuh dia coba ngedeketin saya deh di sini deh. Dia deketin saya. Jadi gini ya, kemarin tuh ada kayak gondoruo, sempat ada yang kesurupan juga. Ada 5 di sana, kena 3, sisa 2. Nah yang 2 nih kayaknya saya ada di sini, dia nyari saya nih. Kayak dia kapan nih nemuin saya lagi nih, gitu. Kayak apa? Dendam kalau kita kayaknya gitu nih. Dia kayak udah ngeliatin terus ke sini, matanya merah. Oke, kita biarin, biar dia coba ini. Coba kita mendekat. Kita coba mendekat ke dekat rumah Manariahnya. Oke, udah. Ini kamera dari tadi nih digangguin terus nih. Aduh, Cak. Kemarin dua-duanya rusak. Gitu ya? Iya. Jadi kayak sih diganggu terus kah. Jadi akhirnya ya entah rusak nih jadinya. Ini tuh kira-kira ditampang apa gimana? Jadi kalau mungkin gini nih, digini nah. Oh, dihalangin. Iya dihalangin. Sampai kamera tuh nggak bisa ngerekam gitu. Nah, terus nih Rebecca. Wih, saudara Agung. Tuh. Saudara Agung. Kayaknya ada yang coba ngerasuk ya. Siapa ini? Kamu yang kemarin di sana ya? Iya. Oh. Woi, tahan. Oh, kayaknya dia nyerang saya. Mundur. Oh, dia. Oh, saudara Gugum. Awas. Kiri, awas kiri. Boy, kiri boy. Awas, tolong dilepas dulu, jangan dilepas dulu. Lan, sini Lan. Ini kayaknya kamera ini, awas ya kameranya. Awas kamera. Ini kayaknya dua-duanya mau coba nyerang saya nih. 2 genderuwo yang di sana nih, kayaknya dia nggak terima. Kamu balas dendam sama saya? Ya. Pegang dulu. Oh, saudaraku, ternyata bukan manusia aja yang kembar, setan juga kembar nih. Nah, mana? Ya, aku pengen motor naik. Waduh. Pengen nih preben. Orang mana nih? Ada yang kenal nggak? Awas pegangin. Tahan. Itu tahan. Terus mana kadi ek naon? Ayo, aku sendam. Ek dulu jeung aing. Halo. Oh, ini. Tarik ke tengah, tarik sini. Tahan. Awas jangan dilepas ini ya. Tarik mundur. Saudara Gugum, sebenarnya saya nggak mau nih ada yang kesurupan gitu. Penonton jangan ngelamun ya. Jangan ngelamun ya. Ini yang kemarin di desa nggak kena sama saya nih. Naon mana? Ayo, aku sendam. Mana jelain? Ayo. Kita master bisa aja. Aduh. Muka dicokot kita, aduh. Masalahnya kah? Laka onderdil ya, melas juga kesurupan ini getiin cak, aduh. Udah. Tenang, si. Naon mana? Dendam. Dendam ke saha? Motor naik, kayak. Usaha. Kusia. Di sini tempat ini kita lagi. Ini kabur ya Mang Si. Saya tuh jujur nggak berani nih lawan mereka tuh. Nggak berani saya sebenarnya nih. Waduh, terus ganas mungkin nyokot belik ya. Awas saya dilepasin dulu. Awas. Kamera awas, aduh. Awas jangan lepas dulu ya. Awas jangan lepas dulu.
Bawa ke dia. Yuk, dorong dari sini. Sini, maju, maju. Sini, sewot tuh mama. Sama harus nggak seneng nih. Sok lepas satu. Sakitu bae, ayo langsung. Coba pegang dulu. Setannya lakan tute. Korak lagi. Saudara Gugum, aja wedi nih setanku. Langkat cite setan mangan wong. Korak setannya. Yuk, tengkar. Tangan. Tangan berapa? Tangan satu. Dan tuh. Dadah. Terima kasih. Saudaraku diangkat. Tembok. Kasih Setanku, anak-anak baik lah. Cul, cepat. Masih gimana? Udah cukup. Nah, mana? Pegangin. Keterang. Kepalanya yang bagian itu. Jangan gitu. Dan Cek naon? Cek balas dendam? Hah? Cek balas dendam? Hah? Jangan di betadine nih, Sampai tadi kengket tapi Belah mana ya? minum lagi. Oke, saudara Gugum. Cepat tuh. Habis. Saya tuh nggak mau kalau ada yang kesurupan gitu tuh. Makanya saya selalu ngingetin ke penonton untuk nggak ngelamun tuh. Gitu. Jadi kalau ada yang ngelamun tuh gini. Ada aja yang kesurupannya tuh. Ngeri nggak? Olahraga malam. Nah, kembali lagi ya nih. Udah, kita fokus lagi ke season awal kita.
Jadi ini tuh namanya makam buyut pengantin. Dan makam buyut pengantin ini tuh di sini ya. Di sini tuh ada jembatan pengantin. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara makam buyut pengantin dengan jembatan pengantin, nggak ada. Jadi itu abad 15-an, ah. Jadi udah lama sekali. Jadi nggak ada hubungan sama sana, gitu. Menurut cucunya Bapak Kuncen, gitu. Dan Bapak Kuncennya nih, tahu nggak umurnya berapa? Berapa? 125 tahun. Umurnya segitu. Tapi badannya tuh kayak 80 tahun, nah. Pasti saudara-saudara aku nih penasaran nih. Pokoknya sih jangan kemana-mana, ya. Gitu. Karena Agugum channel ini no setting-setting, nggak? Kan kita udah brief juga, saya mah suka bilang untuk jaga-jaga aja, gitu. Biar kita sama-sama. Tapi intinya gini ya. Dimanapun, kemanapun, jangan lupa istighfar. Jangan lupa zikrullah. Dan yang paling penting sekali, ya, kita tuh harus terus ingat sama Allah. Agar mau setan jombrong, mau setan jembrong, mau setan pedut, lah, setan apa bagian lah, jangan takut. Hah? Oh. Saudara Gugum inget, aduh, ini masih sekarang mau 2 orang, aduh. Istighfar. Agak geser mundur dikit. Pegangin. Ini. Satu siapa? Mang Dharma. Pegangin dulu. Jangan bahunya, tangannya aja, jangan keras. Jangan keras. Oh, ini beda nih. Ini beda nih. Ini geser, nah ini. Tapi ini mah kayaknya yang benernya nih. Assalamualaikum. Iya saya. Ini siapa ini? Hah? Oh, ini yang ngejaga di sini. Oh, lagi apa kamu tuh, dia katanya. Abdi nuhun hapunten ya. Ini di mana ya? Oh, di dia. Belah mana ngajagana? Oh, payunan bumi. Oh, ini dia di depan rumah nih. Bentuk Anda apa? Ular? Macan? Oh, dia bentuknya macan. Anda kesini karena melihat ada hawa negatif di sini, begitu? Anda mau membantu saya? Saudaraku, ini kayaknya padam positif nih. Jangan digorok, bahaya. Hapunten, abdi. Iya, di mana? Di dia tadi pagar gunung itu? Oh, di dia. Soalnya sini macan tuh ada 2 nih. Ada yang dari sini, ada yang dari pagar gunung. Oh, ininya masih belum. Dipegangin lagi. Ini dipegangin lagi. Satunya dipegangin lagi ini. Bukan ini positif semua. Nanti dulu saya belum kelihatan nih positif negatifnya, dipegangin dulu. Ini saya Rain Cakan Sanes. Suruh istighfar.
Dijauhin. Dijauhin. Itu sebelah situ tuh. Sebelah mana? Ya, dijauhin. Sebelah sana. Kesanain aja. Buyut, abdi nuhun hapunten nya. Buyut, kieu. Buyut gaduh cecariosan naon ya? Di dieu mumpung aya ini. Siapa tadi? Anakku. Maum. Coba. Iya. Ya, Maung katanya ini yang nunggu di sini Maung. Ya syukur kalau itu mah ini kan cucu ya. Kalau itu tuh minta hampura ya. Kalau yang nunggu di sini, kalau itu kasihan ya sama bapak Saina tuh ya. Jangan ituin bapak Saina, tolong ya. Ini kan anaknya ya, kasihan nggak? Hah? Ada yang ngeganggu juga, tapi bukan dari sini. Jadi saudaraku ada yang ngeganggu, tapi bukan dia. Bukan Anda, bukan. Siapa? Datangnya di mana? Datangnya? Ada. Berarti serangan itu di mana-mana itu? Hah? Nya entong dietakeun nya. Hari karunya mah mun dia ngajaga teh nya. Komo deui di dieu nungguan di dieu nya. Jadi karunya henteu nya ieu anakna itu bapak saingan tong kampung sultan nya karunya nya seragana. Jaga dia nanti sinang berangkat nya pulang agang. Lan, mati dulu kameranya, Lan. Siap. Oke, saudara Gugum, kita coba pindahin ya. Kita coba pindahin, jangan sini nang. Gitu, karena takutnya saya sudah cukup lah ngabdiknya. Ngabdinan tercekap, ayeuna ngalihnya, tong didinya. Mohon. Tadi teh jadi aya cacariosan nya. Bu, kitunya, Bu. Kitunya entos, kitu nya abdi pindah ke nya. Nya. Kadapnya, yuk. Ayo pindah, ayo pindah. Pindahnya, sok, di mana sok? Sok. Jangan dijak. Oke, saudaraku, saya pindahin jadi biar nggak ngeganggu lagi. Kayaknya dia memang nggak ngeganggu sih, dia hawa positif. Ya ada hawa positif di sini, kita coba pindahin. Jadi karena ada kekhawatiran barangkali masih yang mengganggu, begitu saudaraku. Oke ya, sini. Cukup lah, cukup nggak? Penonton gimana? Cukup nggak nih? Aduh, udah. Nanti kalau yang pengen tahu tentang sejarah saya udah tag dari pagi, nanti bisa dilihat. Buka channel AA Gugum Channel, terus di subscribe biar tambah semangat, biar dipanjalin ada YouTuber nih. Oke, makasih waktunya. Aduh jauh-jauh dari Indramayu nih perjuangannya nih. Gimana pengalamannya? Kaget sih. Kaget? Ya ruas aja gituan. Jika ada kayak gitu. Aduh. Oke. Nih, ini namanya Mbah Jambrong, Iya. Mbah Jambrong ini bisa jalan, Coba. Nih. Segitu ya? Cukup. Mbah Jambrong ini bisa jalan. Banyak yang bilang ada baterainya, bukan. Ini speed doll namanya. Ya. Saya dapatnya dari jauh ini, Ya. Dari workshop dah? Saya dapatnya dari online.
Oke, Saudara Gugum cukup. Oke, Mas. Saya Mas Rebecca nih, makasih. Makasih. Jangan lupa nih nonton Agugum channelnya. Mas Rebecca tinggalnya di mana? Di Cirebon. Cirebon. Sok. Warga Cirebon gitu. Warga Cirebon. Jangan lupa nonton AA Gugum subscribe. Wih. Agugum channelnya untuk buat teman-teman warga Indramayu dan Majalengka yang pastinya jangan lupa ini putra daerah yang bagus ya. Ya bisa naikin nama daerah Majalengka juga lah. Jangan lupa di subscribe, ditonton, di like sama di komen juga ya. Oke. Ya semoga aja channel Gugum makin maju, makin banyak viewer sama subscribe-nya lah. Amin. Enggak ada. Nah, tanpa sogokan lah. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Rebecca. Sebentar, Apa? Jangan pamit dulu. Doa dulu. Oh iya benar-benar. Mang Uci. Ya, kita doa dulu Mang Uci. Ya, sini. Ya. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa karim wa barik wa Muhammad. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dia akan Oke, Mang Uci, sebelum pulang saya coba menetralisir dulu di luar frame agar di sini hawanya positif semua. Iya, yang negatifnya hilang. Gitu. Oke, Mang Uci, titip Mbah Jambrong nih, Mang Uci. Aduh, Mbah Jambrong jatuh lagi aja, Mang Uci. Ini saya bingung nih, setan ini sewot banget sama Mbah Jambrong nih. Aduh, dendam sama Mbah Jambrong. Oke, terima kasih. Sama-sama, hidup sehat. Hidup Sehat. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.